Saudara-saudara, tema hari ini ialah keberanian seorang utusan. Bilang sama-sama, keberanian seorang utusan. Teks yang dipilih ialah Kisah Para Rasul 14 ayat 1-7. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Yang percaya bilang amin. Nah, saudara-saudara, seorang hamba Tuhan namanya David Sarnoff, dia bilang begini: yang seringkali membedakan kegagalan dari kesuksesan adalah kemauan untuk bertekun. Ketika kita gagal, orang langsung putus asa. Dia bisa memutuskan untuk tidak melanjutkan. Tetapi ada orang yang ketika gagal, dia akan bangkit lagi dan bangkit lagi. Seorang hamba Tuhan Edwin Wiscol berkata, pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Amin. Kita perhatikan ada dua tokoh yang disebutkan di sini, yaitu Barnabas dan Paulus. Yang pertama Barnabas. Barnabas itu artinya anak penghiburan. Nah, Barnabas ini Alkitab mengatakan dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 24-26 bahwa dia adalah orang baik. Katakan orang baik. Orang baik itu tentu karakternya. Yang kedua, dia penuh Roh Kudus. Berarti apa? Hubungannya dengan Tuhan dan firman Allah. Dan yang ketiga, dia punya iman. Dia tetap teguh dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam hidupnya banyak orang dibawa kepada Tuhan. Dia pergi ke Tarsus, cari Saulus yang sudah bertobat jadi Paulus. Karena waktu Paulus masuk ke Yerusalem, setelah dia bertobat di pintu gerbang kota Damsyik, orang belum percaya sama dia. Mereka tahu dia ini seorang penganiaya, seorang yang jahat. Ketika dia mencoba memberitakan Injil, orang yang belum mengenalnya ketakutan, tidak percaya. Ini ada agenda baru apa ini? Dan dia akan dibunuh. Sehingga dia kembali ke kampung halaman, pulang kampung. Kampungnya bernama Tarsus. Tetapi karena Barnabas orang baik, penuh Roh Kudus, punya iman,
Saya percaya Roh Kudus bicara sama Barnabas. Pergilah ke Tarsus, itu orang pilihanku. Aku pernah lewat dia di pintu gerbang kota Damsyik. Kamu pergi cari dia, bawa dia ke sini. Dan Barnabas pergi ke Tarsus. Dia cari sampai ketemu. Paulus dibawa kemana? Antioquia. Dan bersama dengan Barnabas tinggal 1 tahun. Dan di situ mereka melatih orang-orang percaya. Dan 1 tahun kemudian, untuk pertama kalinya murid-murid Kristus disebut orang Kristen. Yang kedua, siapakah Paulus? Dulu namanya Saulus. Dia adalah ketua FPY, Forum Pembela Yahudi. Jadi kemungkinan forum-forum lain di negeri kita ini itu mengadopsi pekerjaan Saulus dulu. Forum Pembela Yahudi, dia penganiaya, dia penghujat, dia orang ganas menurut kesaksian 1 Timotius 1 ayat 13. Dahulu aku penghujat Allah, dahulu aku penganiaya umat, dahulu aku orang ganas yang bawaannya jahat, tidak bisa didekati, selalu mengancam nyawa orang lain. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena kasih karunia Kristus, sekarang aku menjadi rasul. Aku dipulihkan dan diutus untuk memberitakan kabar baik itu. Dan dalam pembacaan kita, Kisah Para Rasul 14 ayat 3, mereka mengajar dengan berani. Berani itu bukan nekat. Sebab banyak orang di kota ini yang berani. Berani palak mobil saudara, berani lawan di pasar. Mereka berani karena ada backingnya. Mereka berani untuk bikin apa saja. Ada bos yang backing. Ada semua keberanian masyarakat. Itu bisa muncul karena ada sesuatu. Mungkin uangnya, fasilitasnya, otoritasnya. Tetapi Barnabas dan Paulus berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Wow. Seorang hamba Tuhan namanya Stuart Clements, seorang penginjil terkenal yang melayani di India. Stuart Clements bilang begini, 15% orang bertobat terima Yesus karena mendengar explanation, pengajaran, KKR, khotbah di media-media sosial. Tetapi 85% orang bertobat terima Tuhan Yesus karena melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Lalu Stuart Clements menyimpulkan, gereja yang tidak percaya mujizat, gereja itu kehilangan 85% tuayan jiwa baru. Yesus juga pernah bilang ini dalam Yohanes 10 ayat 37 sampai 38. Yesus bilang begini, aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Dan kalau kamu gak percaya keterangan saya, kamu gak percaya pemberitaan saya, percayalah karena engkau melihat perbuatan-perbuatan, engkau melihat pekerjaan-pekerjaan, engkau melihat mujizat-mujizat ini. Orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang terikat dilepaskan, kuasa jahat lepas dari orang-orang yang mengikuti Yesus. Jadi saudara-saudara, Paulus dan Barnabas berani memberitakan firman, berani untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda karena iman kepada Kristus. Bilang amin.
Dan mereka percaya firman itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16. Saudara-saudara, di zaman perjanjian lama banyak orang memberitakan kebenaran. Nabi-nabi memberitakan kebenaran. Tetapi nabi-nabi itu bukanlah kebenaran. Mereka menyampaikan kebenaran, tapi mereka bukanlah kebenaran. Tapi Yesus Kristus bukan hanya memberitakan kebenaran, tapi Dia adalah kebenaran itu sendiri. Bilang amin. Sampai ketika Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah sebabnya Paulus dan Barnabas dengan murid-murid lain begitu kokoh, begitu yakin. Kalau istilah sekarang, harga mati. Bagian Paulus dan Barnabas ialah percaya. Katakan, bagian saya percaya. Amin. Bagian Tuhan, Dia mengaruniakan kuasa. Dia memberi urapan. Dan Dia sertai firman yang kau beritakan dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi banyak orang tidak mau diutus karena merasa aku nggak pandai bicara, aku nggak pandai berdoa. Tapi kalau berantem sama suami kok pandai, berantem sama istri kok pandai. Jadi saudara-saudara yang dikasih itu, utusan itu ada harganya. Harganya apa? Tunduk pada kebenaran firman, percaya sungguh-sungguh pada siapa yang mengutus. Dan siapa yang mengutus kita? Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana kuasa mengutus? Yohanes 17 ayat 18, Dia bilang begini, sama seperti Bapa mengutus aku ke dalam dunia, demikian aku mengutus kamu ke dalam dunia. Berarti kualitas pengutusannya sama, beritanya sama, otoritasnya sama, kuasa yang sama. Pertanyaannya, kita diutus kemana? Di rumahmu kan ada orang yang belum sungguh-sungguh yakin akan kuasa Kristus. Mungkin tetanggamu, di pasar, di marketplace, di tempat yang kau bekerja, di tempat yang kau melayani, di tempat yang kau bersekolah, tempat yang kau kuliah, di mana-mana ada banyak orang membutuhkan keselamatan itu. Bilang amin. Mereka butuh pemulihan, mereka butuh kemenangan. Dan pemulihan dan kemenangan hanya datang dari Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Semua agama di dunia ini baik, tetapi agama sebenarnya adalah cara manusia untuk mencari Tuhan. Tetapi Injil adalah cara Tuhan untuk menjangkau dan menemui kita. Bilang amin. Banyak agama, tapi hanya satu Injil. Karena itu jangan pernah bilang semua agama sama. Tidak sama. Kekristenan bersumber pada Injil Kerajaan Allah. Kekristenan bersumber pada Kristus Yesus yang lahir, mati, bangkit, dan berkuasa. Bilang amin. Jadi saudara-saudara, seorang utusan, dia mesti punya hubungan dengan orang yang mengutus. Dan orang yang mengutus, dia percaya. Saya percaya dia, karena itu saya suruh dia. Itu sebabnya Yesus mengutus orang-orang yang dapat dipercaya. Bapa utus Yesus, dan Yesus utus murid-murid. Apakah mereka sempurna? Belum ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya pada Bapa di sorga. Bilang amin. Kesempurnaan hanya pada Kristus. Tapi lakukanlah dengan benar, dan nanti Tuhan yang sempurnakan. Yang kedua, utusan selalu dibekali. Ada kuasa dan urapan. Kuasa itu ada dua istilah. Dalam bahasa Yunani, exousia dan dunamis. Exousia itu untuk mengatasi orang lain. Exousia itu untuk menguasai orang lain. Exousia itu untuk mengatur orang lain. Tapi ada satu lagi, dunamis, artinya kuasa yang dari dalam, yang membuat kita tiap hari bergairah, bersemangat. Itu yang disebut
kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya waktu Roh Kudus dicurahkan, dia berupa apa? Berupa apa Roh Kudus waktu dicurahkan? Lidah api. Lidah bicara tentang kuasa perkataan, api bicara tentang otoritas, semangat untuk pergi. Jadi ketika kuasa itu ada pada diri kita, maka kita akan terus berkata-kata tentang kebenaran firman, tapi juga punya kegairahan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Jadi kita punya kuasa itu. Itulah bekalnya. Yang ketiga, seorang utusan itu sering disebut duta Kristus. Seorang hamba Tuhan namanya William Berkeley, dia berkata orang-orang percaya di bumi adalah duta Kristus di bumi. Karena itu saudara-saudara nggak usah bermimpi masuk surga dulu, nggak usah. Surga itu tempat kediaman Allah, bilang amin. Tempat kediaman kita di mana? Bumi. Tempat kediaman iblis di neraka. Jadi nggak usah buru-buru masuk surga. Kenapa? Yesus kan turun dari surga untuk ketemu kita di bumi. Ngapain dia buru-buru naik ke surga? Karena naik ke surga itu cuma dua cara: terangkat dan mati. Nah kalau saudara mau terangkat sekarang, ini kan 4 lantai, tebal ini plafonnya. Mentok bisa jatuh lagi. Mau mati sekarang? Jangan. Nggak ada orang yang melayar, kita masih COVID. Jadi orang Kristen ketika mengalami kegalauan, mengalami problem suami istri, aduh aku mati aja biar masuk surga. Nggak usah. Surga juga nggak tertarik. Tuhan justru suruh kita, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bumi itu di mana? Anda nggak usah pikir bumi itu di Amerika, bumi itu di Afghanistan, bumi itu di Eropa, bumi itu di kerajaan Inggris. Enggak. Bumi itu di mana? Dapurmu, kamar tidurmu, ruang belajarmu, mobilmu, ruang kerjamu, tempat di mana kau berdiri itu bumi. Dan di tempat itulah surga terjadi di bumi. Bilang melalui apa? Perkataanmu, perbuatanmu, tindakanmu. Itu sebenarnya yang dimaksud diutus. Tuhan, ini aku, utuslah dia. Karena Tuhan banyak, gereja mesti melatih, gereja mesti memuridkan, gereja mesti membekali umat. Tidak harus pergi seperti rasul-rasul di zaman itu, tapi engkau pergi ke tempat engkau melayani, tempat engkau mengabdi, tempat engkau bekerja. Di tempat engkau bekerja tidak hanya cari duit, tapi cari jiwa. Ketika engkau melayani dengan penuh sukacita, jiwa-jiwa bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bilang amin. Jadi saudara-saudara, kita sudah berdoa di Tuhan, kami berdoa supaya minggu depan engkau kirim jiwa-jiwa penuh kursi-kursi. Hei, Tuhan yang utus kau suruh Tuhan yang cari jiwa. Hamba-hamba Tuhan, Pak Martin dan kawan-kawan, tolong ubah doa itu. Itu doa itu tidak ada tabiat, Pak. Tuhan tolong kirim jiwa-jiwa penuh kursi-kursi kami. Nah, Tuhan bilang, aku yang utus kamu, kok kamu suruh aku lagi? Yang mau siapa? Dia doanya begini, Tuhan tolong jemaat-jemaat kami yang sudah dengar firman Tuhan, supaya besok mereka datang bawa jiwa-jiwa baru kepadamu. Tuhan teguhkan. Berarti apa? Gereja mempersiapkan jemaat, bukan hanya untuk selamat, tapi juga menyelamatkan orang lain. Katakan amin. Tetapi saudara-saudara dengar baik-baik, memberitakan Injil, menjadi utusan, itu ada harganya, Pak. Harganya itu apa? Nyawa. Diancam, dianiaya, mengalami yang namanya penolakan, persecution. Bahkan banyak orang mati karena Injil kerajaan Allah. Pak, ini Injil kok enggak tolong kita? Dengar saya beritahu, Paulus bilang begini, bagiku Kristus, hidup adalah Kristus,
mati adalah keuntungan. Berarti hidup dan mati itu levelnya sama. Bagiku, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Berarti nggak usah pikir matinya, tapi pikirkan berapa banyak orang yang harus diselamatkan buat Tuhan. 28 tahun yang lalu di wilayah Bekasi Utara, namanya daerah Pondok Ungu Permai, kami beribadah di sebuah rumah. Setiap hari Jumat, anak kami yang nomor 1 ini harus disingkirkan ke kakak di Bekasi. Kenapa? Karena pas hari Sabtu malam, tetangga kiri kanan yang belum percaya Kristus itu selalu taruh kulit-kulit udang yang sudah 3-4 hari, taruh tikus got yang besar-besar yang sudah banyak lalat hijau, gantung di depan rumah kami. Karena rumah-rumah itu kan rumah BTN yang temboknya berdempetan. Itu berlangsung hampir 1 tahun. Di jalan raya depan kami itu mereka ambil air comberan dan buang ke jalan supaya jemaat-jemaat yang datang beribadah itu kapok. Tapi ternyata semakin dihambat semakin merambat. Pemberitaan Injil terus berlangsung. Jemaat-jemaat tetap bersemangat. Bahkan mereka pada jam ibadah jam 9 pagi mereka datangkan itu apa namanya itu? Monyet-monyet itu apa namanya? Topeng monyet. Bikin suara kencang dan bikin anak-anak nonton. Padahal kami sedang beribadah. Berhadapan muka dengan muka. Bukan Facebook tapi face to face. Orang Ambon bilang face to face. Itu berlangsung tiap minggu. Tidak ada hari Minggu tanpa gangguan. Air comberan dari got-got yang kering itu, topeng monyet tiap hari Minggu datang, bau tikus dan bau kulit-kulit udang, suara-suara tep-tepnya. Jemaat tidak pernah mundur, bahkan semakin bersemangat. Sampai anak-anak muda izin ke saya, Pak Pendeta, bisa kita balas? Nggak usah balas. Tetapi kami terus, bahkan saya dipanggil ke halaman musola untuk diberitahu jangan lagi kebaktian. Saya pernah disidang di depan beberapa orang yang pakai baju putih semuanya. Dan Natal kami disuruh berhenti. Saya bilang saya tidak mau berhenti. Kalau kamu mau berhentikan, kamu aja berhentikan. Saya tidak mau. Karena kami beribadah kepada Tuhan yang hidup. Memang waktu itu berani. Ya mungkin karena saya juga hitam ada Ambonnya di orang tamu ya. Padahal sebenarnya berani karena kuasa Roh Kudus. Amin. Setiap hari kami mesti pergi ke Danrem, pergi ke kepolisian, pergi ke Komnas HAM. Saya ini saksi. Anak saya masih kecil umur 1 tahun. Tiap hari perjuangannya tidak berhenti. Sekarang jemaat itu bertumbuh, banyak jemaat bertumbuh. Gedung gerejanya tambah bagus. Ada harga yang dibayar. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah menghina jemaatnya sendiri. Tuhan tidak pernah menghina orang-orang yang diutus memberitakan kebenarannya. Bilang amin. Yang kedua, saudara-saudara, kesaksian yang kedua. Saya pernah melayani di Anhui. Anhui itu di mana? Anhui di China, bukan di Grobol. Provinsi Anhui sebuah kota tua. Saya udah lupa nama kotanya. Karena itu nama China jadi saya nggak hafal. Tapi kalau makanannya saya hafal. Puyuh Hai. Nah, waktu hari pertama kami tiba, petugas hotel itu tulis warga negaranya England. Padahal IND itu kan Indonesia, tapi dia tulisnya itu England. Dan waktu itu saya protes, bukan warga negara Inggris. Setelah peristiwanya baru saya bilang terima kasih Tuhan, caramu luar biasa. Karena hari kedua pertemuan kami itu ditutup, peserta pria 158 orang. Baru sesi kelima
semuanya disuruh pulang, tutup. Lalu kami diberitakan, dikasih tahu, Pak, segera tinggalkan hotel ini karena Bapak berdua sedang dicari oleh petugas. Saya di lantai 18. Waktu itu musim dingin, itu temperaturnya itu -4. Bayangkan -13 derajat saja saya udah luar biasa dingin. Ini -4. Di kamar ada heaternya untuk pemanas, tapi di lobi nggak ada. Sementara di kamar tidak ada sinyal, lobi ada. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau mau berkomunikasi dengan keluarga harus turun ke lobi. Tapi lobi dingin 10 menit, Anda harus balik lagi ke kamar karena di kamar ada pemanas. Nah, waktu saya duduk di situ untuk sedang WA sama, waktu itu belum WA ya, masih BBM, BlackBerry Messenger. Ada 50 petugas pakai jaket hitam, petugas-petugas dari negara, sedang mencari kami. Dan saya duduk di lobi itu terbuka. Mereka berlalu-lalang untuk saling kontak dan mencari 2 orang warga negara Indonesia ini, warga negara Inggris ini. Nggak ketemu. Saya percaya 2 hal. Saya sedang diproteksi Tuhan, dijaga dan dilindungi supaya mereka kabur tidak bisa melihat. Itu percaya dalam iman. Tapi yang terjadi ialah, mana ada orang kulit begini orang Inggris? Masa misionaris dari Inggris begini? Pasti mereka pikir badan besar, tinggi, putih, pirang, dan amin. Ya kan? Dan gak ada yang sentuh. Saya naik ke kamar, kemudian teman saya, kami keluar satu-satu. Mobil sudah tunggu di depan. Keluar. Saya lihat dari kamar, dia udah masuk ke mobil tiba-tiba menghilang. Kira-kira 15 menit, mobil itu muncul lagi, saya lihat, saya turun. Kami dibawa ke sebuah restoran, makan di situ. Orang yang jemput kami tidak tahu bahasa Inggris, anak muda. Dia kata yes or no pun dia tidak tahu. 100% buta Inggris. Saya 99% buta Mandarin, kan 1% tahu toh, xie kamsia, kan tahu tuh. Jadi dia nggak ngerti bahasa Inggris sama sekali. Tapi dia pakai iPhone 5 waktu itu lagi top-topnya. Dan dia bisa tulis dalam bahasa Mandarin, terus ditranslate ke bahasa Inggris. Nah, tiba-tiba ditelepon, suruh 2 orang itu balik. Kalau enggak, panitia ditahan, 7 orang. Bahkan ini usaha-usaha mereka akan ditutup. Ayo pergi. Ayo dengan paruhnya kita doa. Sampai di sana ada 7 orang yang sedang menginterogasi. 1 dari tentara komunis, 1 polisi, 1 jaksa, 1 dari imigrasi, ada 1 wanita lagi dari semacam departemen agamanya mereka. Untuk masuk ke kamar, kami berdoa, lalu mulai saya ditanya. Saya yang ditanya karena saya paspornya pendeta, Pak Roni paspornya wira swasta. Jadi saya yang jadi sasaran. Setelah bertanya beberapa saat, saya bilang saya di kamar mandi. Boleh? Saya masuk, saya hidupkan, airnya bunyi. Sebenarnya bukan untuk, maaf, mau buang air kecil, bukan. Saya mau berdoa. Saya hidupkan kerannya untuk bunyi yang membuktikan bahwa seolah-olah saya lagi membutuhkan air. Lalu saya berdoa. Saya doanya sederhana. Tuhan, kalau Engkau mau selesaikan saya di sini, lakukan. Saya siap. Tapi kalau Engkau mau nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan. Saya bersiap. Begitu keluar dari kamar mandi itu, kepala polisinya tanya begini, Musa, sudah makan malam? Saya bilang belum. Kalau gitu, saya antar. Kepala polisinya bawa kami pergi makan di sebuah tempat. Udah antar
antar sampai di situ, kami bertiga dengan penterjemah. Habis makan dia bilang begini, sekarang kalian mesti pulang ke Gwangju. Ini paspornya, nama kalian yang sudah di blacklist kami buka, kalian tidak lagi di blacklist masuk ke China. Ini sekarang pulang. Pesawat dari kota itu ke Gwangju itu cuma 1 kali, dan setiap jam 11 malam. Kami baru jam 8 malam. Itu nunggu jam 11, itu kayak 3.000 tahun yang akan datang. Lama. Tunggu jam 11 malam baru terbang, tidak ada penerbangan. Dan kami tunggu sampai jam 11 kami terbang ke Gwangju. Puji Tuhan, 3 bulan lagi masuk lagi bisa diterima. Jadi ketika kita memberitakan firman Allah dengan murni, tulus, tanpa agenda apapun, Tuhan memproteksi, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Bahkan mereka mengagumi pekerjaan yang kami lakukan. Apa yang kami lakukan? Saya bilang begini, kami datang ke sini hanya mengajarkan pria-pria untuk menghormati negaranya dan mencintai keluarganya. Itu tagline-nya saya udah tahu itu sebelumnya. Pria menghormati negaranya dan mencintai keluarganya. Oh, itu tentara senang, polisinya senang luar biasa, karena kami datang meneguhkan pengajaran. Setelah beberapa bulan kemudian saya diundang lagi ke Shanghai, ini yang ketiga. Dari Shanghai yang jemput saya seorang anak muda buta bahasa Inggris. Memang setiap kali saya pergi ke daerah itu selalu yang dijemput nggak ngerti bahasa Inggris. Kami naik kereta api dari Shanghai ke sebuah kota pakai kereta api yang jarak tempuhnya 8 jam, tetapi kereta api bulat. Tahu kereta api bulat? Kecepatan rata-rata 305 km per jam, setengah pesawat. Tapi jarak tempuhnya 8 jam. Jauh sekali dari Shanghai ke kota kecil itu, tapi kotanya bagus. Selama 8 jam sama anak muda di sebelah kiri saya ini, kami tidak ada bicara, dia mana. Terus begitu ada orang antar, dia, saya lihat ambil aja udah. Minum aja. Gak ngerti. Dia juga teknologi pakai handphone Cina, jadi nggak ada penterjemahan waktu itu. Sampai di sana saya dijemput, ditaruh di sebuah hotel kecil. Lalu mulailah hari pertama masuk di sebuah hotel acara, itu di lantai 3. Lantai 3 itu ada sebelahnya ada parkir P1, P2, P3. Saya tidak khotbah begini di mimbar begini. Saya khotbah di pojok dekat pintu keluar ke basement. Tujuannya apa? Kalau nanti ada rahasia, Bapak langsung masuk. Dan para pria-pria yang sudah percaya Kristus, mereka jaga di sepanjang jalan pakai HT. Lalu ada yang di depan. Jadi saya banyak cuma pakai mic sambil di sana. Jadi kaki saya begini aja. Begitu ada kode, saya turun aja. Itu lihat luar biasa. Tapi saya beritakan firman kira-kira 30 menit. Tidak ada gangguan. Tapi saya akan turun karena mobil udah tunggu di bawah. Saya dibawa ke hotel. 2 pria antar saya. Hotel Melati. Jadi di lantai 3. Sementara saya nggak ngerti bahasa Mandarin. 2 pria ini juga nggak ngerti bahasa Inggris. Penterjemah saya nggak bisa ikut. Jadi begitu saya sampai di hotel itu, mereka bilang begini, Musa, kasih kode kalau kami ketok pintu mau begini, artinya itu kami, bukan pintu kami itu. Di luar ini kamu nggak boleh buka pintu. Wih, saya terus makin kencang berdoa karena memang terancam. Sementara peserta dari hotel yang tadi itu sudah dipindahkan ke gedung lain lagi. Jadi 3 hari itu berpindah tempat untuk camp. Kira-kira 3 jam kemudian, kurang lebih 2 jam atau 3 jam, datang 2 pria ini, tapi saya nggak tahu. Karena itu hotel Melati, jadi nggak ada kekernya itu, kaca di pintu hotel itu. Jadi mereka nggak datang pakai ketokan yang kode kami, dia ketoknya lain.
Saya bilang mati sudah. Tidak bisa lompat di lantai 3, lantai 3-nya tinggi. Di bawah itu banyak batu-batu. Kamarnya kamar kecil, nggak ada kemungkinan berpindah ke tempat lain. Saya semakin kencang berdoa, Tuhan, aku percaya Kau punya kuasa. Saya udah tahu pasti orang lain, karena kodenya nggak begitu. Kira-kira 10 menit itu saya udah berkeringat, itu kan daerah China itu kan dingin sekali. Saya telepon ke penerjemah handphone, ternyata ada satu penerjemah lain sedang terbang dari Guangzhou ke Shanghai. Penerjemah tadi dia udah pindah ke hotel lain karena sudah diancam di hotel pertama. Tetap saya tidak buka sesuai dengan perintah, sesuai petunjuk. 10 menit kemudian tiba-tiba ketukannya berubah. Begitu saya buka, itu 2 pria ketawa. Mose! Mereka ketahuan saya. Saya bilang, kalau ada air panas saya siram kali ini. Itu jantung saya hampir copot. Saya ngomong bahasa Indonesia seolah-olah mereka orang Indonesia. Saya bilang, ini saya mau siram kali ini pakai air panas ya. Jantung saya hampir copot gara-gara. Mereka ketawa, peluk-pelukan. Ayo kita makan. Itu saya dikerjain. Jadi memang ada saat-saat di mana kita tegang, ada saat-saat di mana sukacita. Waktu mereka ajak makan, pilih di mana? Saya bilang saya mau makan. Apa itu? Saya tunjuk. Makanan daging babi dengan segala macam seluk-beluknya. Saya makan kira-kira 3 porsi. Ada rasa. Habis itu kami dipindahkan ke tempat lain. Habis di situ, besoknya pindah lagi ke sebuah gudang. Gudangnya tertutup. Di depannya banyak sampah. Begitu masuk ke dalam gudang, ternyata sebuah gedung gereja yang sangat cantik. Walaupun bentuknya bukan, tapi di dalamnya itu penyembahan pujian. Saya habis sampaikan firman, kemudian saya dibawa lari ke stasiun kereta api dan pulang ke Shanghai. Diantar lagi sama satu bapak, juga tidak ngerti bahasa Inggris. Tapi saudara, dari kesaksian saya mau bilang satu hal. Bahwa ketika Anda diutus Tuhan, Anda juga akan menghadapi ancaman-ancaman yang serius. Tapi Yesus berkata, jangan takut, karena aku telah mengalahkan dunia. Amin. Jadi, mari dalam memberitakan Injil selalu ada harga. Harganya bahkan bisa nyawa kita. Tapi kalaupun engkau mati karena Kristus, itu semua keuntungan. Amin. Saya berdoa supaya jemaat ini dalam bulan misi tidak hanya tahu firman, tidak hanya mendengar firman dan kesaksian, tapi kita mulai bergerak untuk menolong orang mengalami kemuliaan.